adalah orang yang dikasih tahu oleh Rasulullah siapa-siapa saja orang munafik, dikasih tahu. Makanya kalau ada yang meninggal itu eh, apa Umar bin Khattab itu selalu ngeliatin memperhatikan Huzaifah. Kalau Huzaifah nggak nyolatin, berarti itu orang yang meninggal tuh orang munafik. Makanya beliau tuh sering bertanya kepada Huzaifah, saya itu ada nggak dalam daftar orang-orang munafik yang dikasih tahu, yang Rasulullah SAW beritahukan kepadamu gitu, kepada Huzaifah. Selalu bertanya begitu, memaksa. Saking takutnya beliau terkategori sebagai orang yang munafik. Baru tenang setelah Huzaifah mengatakan, wahai Umar, namamu tidak ada di antara daftar orang-orang munafik. Itu setingkat Umar bin Khattab ya. Apalagi kita ya harus benar-benar takut, eh, mewaspadai diri. Gitu. Jangan sampai ada sifat-sifat seperti tadi ayatul munafiqi salah satu. Berusaha kita apa yang kita katakan itu adalah sebuah kebenaran sesuai dengan kenyataannya. Dan apa yang kita janjikan sebisa mungkin kita memenuhinya. Jangan mudah untuk memberikan janji apabila kita tidak yakin bisa untuk uh, memenuhinya. Dan ketika ada orang yang memberikan amanah kepada kita, maka sebisa mungkin kalau kita sudah menerima amanah itu, kita menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Wa mahum bimu'minin. Ya. Jadi orang-orang munafikin ini bukan orang-orang yang beriman. Sama dengan orang-orang kafir. Cuma di dunia aja mereka beda. Ya. Ru'ya, nah ini penjelasan secara lafaznya ya. Ru'ya diperhatikan fihi di dalam ayat wa mahum bimu'minin, makna man, makna lafad man. Di sini hum, lafad hum ini kan ini domir nih. Domir ini kembalinya kepada man ini, annas. Hum ini kan domir jamak ya. Kalau hu atau huwa itu domir mufrad disebutnya. Nah, makanya dijelaskan di sini ru'ya fihi makna man. Meskipun man ini apa namanya? Hum di sini kembalinya ke lafad man. Hum tapi kembali kepada maknanya. Man di sini maknanya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan jamak munafikin gitu. Nah, jadi yang di apa namanya diperhatikan di sini maksudnya eh ya yang diperhatikan lafad makna mannya bukan pada lafadnya karena secara lafad man itu mufrad gitu. Domirnya domir apa mufrad gitu secara lafad. Tapi kenapa di sini hum? Karena yang diperhatikan adalah maknanya. Bahwa makna man ini kembali kepada al-munafiqina, orang-orang yang munafik. Ini kalau masih bingung nggak apa-apa Bu, karena kalau nggak terutama yang belum belajar apa kaidah bahasa Arab nggak masalah. Nanti kalau belajar bahasa Arab, kaidah bahasa Arab insya Allah paham. Kemudian wafi domirin yakulu lafduha. Dan di dalam ayat yakulu, yakulu amanna gitu. Itu yang diperhatikan bukan maknanya, tapi lafadnya, lafadmannya. Makanya yakulu di sini nggak dibaca yakuluna, tapi yakulu gitu. Karena ngelihat man sebagai mufradnya. Gitu penjelasannya. Sebagai lafadnya gitu, lafadnya man.
Nah, kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya ya. Yukhadi'una. Mereka orang-orang munafikin menipu Allah kepada Allah. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Jadi mereka menipu Allah dengan mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu. Menipu Allah dan orang-orang beriman. Maksudnya mah mau nipu Allah sama orang-orang beriman. Gitu. Bidhari khilafi ma abdanuhu minal kufri. Dengan menzahirkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam batinnya atau di dalam eh, dirinya, gitu. Di dalam hatinya. Menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Jadi zahirnya iman, batinnya kufur. Itu cara mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi Allah mah nggak bakal ketipu. Mana mungkin. Mana bisa Allah Subhanahu wa taala yang alimun khabirun gitu. Kita sering baca ya Asmaul Husna. Alimun maha mengetahui, khabirun maha meliputi. Yang mengetahui zahir dan batinnya setiap kita. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Kalau ada semut hitam, anaknya, anak semut hitam. Kecil berarti semut itu udah kecil. Ini anaknya lagi yang berjalan di atas batu hitam di tempat yang sangat gelap, gelap gulita. Allah mah tahu. Allah tahu berapa banyak daun yang berguguran setiap hari. Allah Maha tahu segalanya yang terjadi di dunia ini. Apalagi hatinya orang-orang munafik. Jadi, meskipun mereka berniat dengan menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Mereka berniat untuk menipu Allah dan orang beriman, dan Allah, tapi Allah mah, dan bahkan orang beriman tidak tertipu. Orang beriman juga tidak tertipu. Kenapa? Karena orang beriman juga dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala tentang yang sebenarnya dari orang-orang munafik itu. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW dikasih tahu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu biizhari khilafi ma abtanuhu minal kufri. Untuk apa sih sebenarnya orang-orang munafik ini menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran? Kenapa nggak terang-terangan aja? Kufur gitu kayak Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Saat itu. Kayak Abu Sofyan saat itu ya. Pernah kan memerangi juga. Tapi alhamdulillah Abu Sofyan itu di akhir-akhir itu masuk Islam juga. Kenapa orang-orang ini munafik ini mereka tidak terang-terangan kafir gitu? Karena liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Liyadfa'u supaya mereka menolak anhum dari diri mereka, dari dirinya, dari orang-orang munafik ya mereka sendiri itu ahkamahu hukum-hukum kekufuran ad-dunyawiyah yang bersifat duniawi. Karena hukumnya orang yang kafir itu, ya Bu, kalau misalnya mereka memerangi, ya harus diperangi, harus dibunuh. Tapi kalau kufurnya kufur zimi, orang kafir zimi gitu, tidak memerangi Islam, itu ada hukumnya. Apa hukumnya diantaranya? Gitu. Ya misalnya tidak boleh menikah dengan orang muslimah, tidak boleh menikah dengan orang muslim, gitu kan? Kemudian dalam soal waris, tidak boleh orang muslim menerima warisan dari orang kafir. Dan demikian juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada nih orang tuanya misalnya
Nasrani.